Salam damai sejahtera untuk kita semua. Memperkenalkan, nama saya Kumitin Nuye, NIM 2214201004, kelas 1 semester 4, jurusan keperawatan. Mata kuliah keselamatan pasien dan keselamatan kesehatan kerja. Dosen pengampu Nurse Doni Sepisorer Escape MKes, Kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di video ini memenuhi UTS materi keselamatan pasien. Konsep umum pertama, manajemen risiko adalah suatu metode yang sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, memantau, mengevaluasi dan konsumsikan risiko yang ada pada suatu kegiatan. Kedua, keselamatan pasien adalah suatu upaya mencegah bahaya yang terjadi pada pasien. Istilah dalam KP. Pertama, kejadian tidak diharapkan, KTD, RVC, efek terjadi selama proses penanganan medis, diagnosa, terapi, perawatan. Contoh, iritasi verbal, jatuh dan tempat tidur. Erkal obat, shock anafilaksis, resepan irasional, salah hitung dosis obat, pasien salah minum obat. Kedua, kejadian naris, cedera, KNC, nehar, miss insiden sebelum sampai terpapar ke pasien. Istilah KP. Kejadian potensial cedera, KPC, kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera tetapi sebelum terjadi insiden. Kedua, terjadi tidak cedera, KTC, insiden sudah terpapar pada pasien tetapi tidak cedera. Ketiga, kejadian sentiner, suatu KTD yang mengakibatkan kematian atau kecelakaan serius. Tim KP Puskesmas ditetapkan oleh Puskesmas sebagai pelaksana kegiatan keselamatan pasien bertanggung jawab kepada Puskesmas. Kedua, terdiri dari manajemen mutu dan unsur profesi di Puskesmas. Mengidentifikasi pasien dengan benar. Bagian A, menggunakan minimal 2 data nama pasien dan tanggal lahir. Bagian B, yakin bahwa pasien tepat mendapat DRA yang tepat pada saat transfusi. Kedua, meningkatkan komunikasi antara staf. Bagian A, menentukan nilai kritis hasil pemeriksaan dan diagnosa. Gunakan obat secara aman. Pertama, obat dibeli label contoh pada skuit. Kedua, perawatan ekstra pada pasien yang mendapatkan obat mengencer darah. Ketiga, mencatat riwayat obat yang didapat, yakin pasien tahu obat yang diminum di rumah pasien, menyampaikan obat apa saja yang diminum saat periksa dan dokter, gunakan RAM secara aman, meyakinkan bahwa arah dalam peraturan medis dapat didengar dan direspon cepat.
mencegah infeksi. Pertama, SPOP, pencuci tangan. Kedua, menggunakan pedoman untuk infeksi yang sulit. Diobati infeksi lewat darah, infeksi pasca operasi, infeksi saluran kencing karena pemasangan kateter. Identifikasi resiko pada pasien. Kemungkinan pasien untuk suicide, mencegah kesalahan saat operasi. Pertama, meyakinkan bahwa operasi tepat pasien, tepat lokasi pada tubuh pasien. Kedua, memberi tanda pada bagian tubuh pasien yang akan dioperasi. Ketiga, istirahat sementara sebelum operasi untuk meyakinkan bahwa kesalahan tidak akan terjadi. Saran keselamatan pasien PMK. Pertama, ketepatan identifikasi pasien. Kedua, meningkatkan komunikasi dan efektif. Ketiga, meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Keempat, kepastian, tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi. Yang kelima, pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Dan keenam, pengurangan resiko pasien jatuh. Kelulusan dari SMA atau SMK yang bingung kuliah tempat di mana, mari bergabung bersama di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena UNPI mempunyai akreditasi B, fakultas yang terjangkau, dosen yang berkualitas. UNPI juga mempunyai ada 6 fakultas. Fakultas pertama teknik, fakultas kedua hukum, fakultas ketiga sastra Inggris, fakultas keempat pertanian, fakultas kelima ilmu sosial dan ilmu politik, fakultas yang keenam keperawatan. Terima kasih.